Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bertemu karena kemurahan Tuhan, kita kembali bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita akan belajar mengenai, salah satunya adalah mengenai kedudukan hukum Taurat setelah kedatangan Tuhan Yesus. Ada pengajar yang cukup kondang yang saat-saat ini seringkali menyerang hukum Taurat. Dan malam ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus memandang hukum Taurat dan bagaimana Dia mengajar kita mengenai hukum Taurat. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Agung. Ya, sebelum kita mulai masuk dalam penjabaran dan juga pelajaran hari ini, kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Bapa, jika pada saat ini kami sudah mendapatkan satu pengenapan sehingga segala usaha kami sebagai manusia yang di dalam ikatan dosa, perbudakan dosa, kami tidak akan mampu untuk menjalankan apa yang sudah Tuhan berikan sebagai standar kehidupan kami. Karena begitu sempurna standar-Mu. Dan di dalam kekudusan-Mu yang tak tersentuh, tidak ada satu manusia yang bisa datang untuk mencari Tuhan. Tetapi yang kami tahu bahwa kami bersyukur karena Engkau memberikan kasih yang begitu besar. Kasih anak-Mu yang tiada taranya itu. Yang mencari kami, yang mendatangi kami. Seperti Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Maka kami hari ini Tuhan, kami bersyukur karena seluruh tuntutan Taurat dan seluruh apa yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi, para imam, dan juga para raja-raja semuanya. Kami percaya bahwa di dalam Yesuslah kami mendapatkan penggenapan yang ajaib. Karena selama ribuan tahun, tidak ada satu manusia yang menyenangkan hati Tuhan, yang mampu sempurna menjalankan firman-Mu Tuhan. Dan disitulah kami belajar hari ini, bagaimanakah kami bisa melihat perbedaan hukum Taurat dengan hukum kasih Kristus. Apakah keduanya adalah berhubungan, atau sudah putus, atau sudah berpisah. Maka kami mohon Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang hidup, melalui perkataan Kristus dan pengajarannya, kami diperbarui hidup kami dan kami diarahkan kepada jalur yang benar, kehendak Allah yang sejati. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami siap untuk mendengarkan, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami, supaya kami bisa menangkap, mengerti, dan menaatinya, serta mengalami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan melihat tayangan terlebih dulu, yang saya share ini ya. Jadi di sini kita mendapatkan satu tema, Kristus penggenap hukum Taurat dan seluruh tuntutan perjanjian Allah. Jadi bukan hanya dalam hukum Taurat, tetapi seluruh tuntutan dalam perjanjian Allah. Karena Taurat itu mewakili 5 kitab awal, jadi 5 kitab yang ditulis oleh Musa, dan juga Taurat itu juga mengandung unsur awal dari semua kitab perjanjian lama. Jadi seluruh tuntutan yang ada dalam perjanjian Allah, di dalam perjanjian lama itu akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus di dalam seluruh pengajaran, dalam seluruh hidupnya, dalam seluruh perjalanan dia berada dan menjadi manusia di bumi ini, dan kemudian sampai dia melakukan semua kehendak Bapa dengan tuntas, sampai di kayu salib dan bangkit, serta kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada akhir zaman akan memenuhi kembali beberapa yang belum dipenuhi, yang belum digenapi, yaitu dia akan datang kedua kali, akan menyiapkan seluruh daripada umat manusia, khususnya orang percaya, untuk bersatu selama-lamanya dengan Bapa surgawi, dengan Anak, dan dengan Roh Kudus, dan kita berada di alam kekekalan selama-lamanya. Nah, kita akan bahas yang pertama kali adalah apa itu Torah. Nah, Torah itu artinya adalah Taurat, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan itu Taurat. Sama dengan Torah, artinya adalah instruksi. Dari kata Torah itu galah. Galah itu adalah seperti tongkat yang untuk mengukur
yang artinya adalah untuk mengajar, untuk memberitahukan, untuk menginstruksi, untuk memerintah. Nah, itu arti dari kata Torah. Nah, kita harus tahu bahwa motivasi Allah memberikan Torah adalah bukan karena manusia bisa setia, bukan karena manusia bisa melakukan itu, tetapi karena manusia tidak mampu melakukan. Dan Allah menunjukkan dengan anugerahnya, dia meminta kepada Musa untuk datang ke atas bukit yang gunung yang kudus itu, yaitu Gunung Sinai, dan dia bersama dengan tua-tua, bersama dengan Yosua, naik ke atas dan bertemu dengan Allah, dan hanya Musa yang mewakili bangsa Israel. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah memberikan hukum Taurat bukan karena bangsa Israel bisa taat, tetapi sebaliknya, karena bangsa ini tidak bisa taat. Jadi Taurat diberikan adalah karena anugerah Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena Tuhan setia kepada perjanjiannya, maka dia memberikan hukum Taurat dan diwakili oleh Musa supaya disampaikan hati kehendak Allah kepada bangsa Israel. Dan itu ada di dalam Keluaran pasal 19, 20, dan sebelumnya Keluaran pasal 15. Kasih setia Tuhan yang mengawali segala sesuatu. Jadi bukan karena bangsa Israel ini yang lebih baik daripada bangsa lain, bukan, tetapi karena Allah yang setia memelihara perjanjiannya, dan melalui kesetiaan Allah yang memegang perjanjiannya mulai dari perjanjian awal Adam dan Hawa, Abraham, sampai kepada perjanjian-perjanjian dan terakhir di dalam perjanjian baru dalam Kristus. Nah, kita akan membaca bukti daripada Allah itu setia. Kita lihat Keluaran 15 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Kenapa? Karena melihat satu kemuliaan Allah yang luar biasa itu, tiang awan, tiang api, dan mendengar kabar bagaimana Fir'aun dengan seluruh tentara yang ada itu mendapatkan tulah dan kemudian dibinasakan Tuhan di Laut Merah itu dan mati bersama-sama dengan seluruh tentara yang hebat itu semua. Dan seluruh penduduk di sana itu gempar. Ayat 15, pada waktu itu gemparlah para kepala kaum Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Dan ayat 16, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Coba kita lihat ekspresi dari bangsa-bangsa yang mengelilingi Israel yang akan diserahkan pada Tuhan. Mereka sudah dalam jiwa dan perasaan mereka sudah ketakutan luar biasa. Dikatakan ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Jelas sekali bahwa Allah memimpin bangsa Israel memberikan segala sesuatu penyediaan pemeliharaannya sampai hukum Taurat dan seluruh daripada keistimewaan bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan di padang belantara 40 tahun. Dan seluruh apa yang dipakai, apa yang dimakan, semua dipelihara Tuhan. Dan mereka beranak cucu dengan luar biasa. Dan itu bukan karena mereka lebih hebat dari bangsa lain. Apa yang mereka bisa lakukan di padang belantara seperti itu? Apa yang harus mereka kerjakan di padang belantara seperti itu? Mereka mati kalau tanpa Tuhan. Dan itu jelas sekali. Jadi jelas di sini kita melihat kebesaran Tuhan dan kasih setia Tuhan itu mengawali semua bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan dari Mesir dan memelihara di padang belantara yang luar biasa dan mengerikan itu. Dan kita melihat bahwa sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat, orang-orang Israel diminta untuk berpisah dan memisahkan diri karena Allah yang kudus dan hukumnya adalah hukum yang kudus, yang sempurna, sehingga waktu diberikan mereka harus ada jaraknya, harus ada semacam lingkaran kekudusannya. Jadi bangsa-bangsa yang ada itu melihat ketakutan karena melihat yang luar biasa itu, dan bangsa Israel sendiri pun melihat Allah juga dalam ketakutan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, kalau mereka melanggar lingkaran kekudusan yang Tuhan batasi di Gunung Sinai itu, maka mereka akan mati langsung. Selangkah pun mereka masuk dan melampaui atau melewati batas kekudusan itu, mereka mati. Dan kenapa? Karena Allah hanya bisa bersekutu dengan
orang-orang yang sudah dipilih oleh Dia, yang sudah dipanggil oleh Dia baru bisa. Jadi hanya Musa yang bisa bersekutu dengan Tuhan di puncak menerima Taurat, dan itu menunjukkan ruang yang maha kudus di puncak Gunung Sinai. Dan itu model yang kita lihat dalam perjanjian Allah dengan Musa. Jadi bait Allah itu dimulai dari puncak di sana. Dan Allah memberikan hukum Taurat dan kemudian dibawa oleh Musa. Dan ini menunjukkan Allah menguasai jagat semesta ini. Nah, ayat yang ke-18 kita melihat demikian. Kita lihat kedaulatan Allah atas segala dan seluruh alam semesta ini. Saya bacakan dari ayat 17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, yaitu Gunung Sinai. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Tuhan memerintah, Tuhan berdaulat. Tuhan yang akan menginstruksi, memberikan hukum Taurat, dan memberikan Tauratnya, Torahnya. Dan kita lihat di sini bahwa setelah itu diceritakan ayat 19 dan selanjutnya bagaimana Allah kemudian menghancurkan seluruh kekuatan pasukan yang paling hebat di dunia ini dan memporak-porandakan dan betul-betul melunturkan semuanya dan meratakan di dalam laut itu semuanya. Nah, kita bersyukur. Nah, ini adalah latar belakang. Jadi, apa sih motivasi Tuhan memberikan hukum Taurat? Supaya bangsa Israel bersekutu dengan Allah di dalam kebenarannya, di dalam kekudusannya, dan di situ hanya Musa yang jadi pengantara. Jadi hukum Taurat itu mengandung bukan hanya menginstruksi, tetapi ada penyembahan. Ada persiapan untuk bersekutu dengan Allah yang belum terjadi, yang hanya Musa yang bisa lakukan, dan bangsa itu masih terpisah di Gunung Sinai itu. Dan ada tahapan, jadi tua-tua, kemudian Harun dengan Yosua, dan Harun tidak boleh, tinggal Yosua. Yosua kemudian tidak boleh ikut, tinggal Musa ketemu dengan Tuhan dan hanya Musa. Dan ini menunjukkan satu tempat yang sangat-sangat kudus sekali dan maha kudus dan tidak boleh orang-orang yang datang sembarangan di hadapan Tuhan. Dan ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Apa yang digenapi adalah Tuhan Yesus mengajar di khotbah di bukit dan dia tidak memberikan batas lagi seperti kepada Musa, tetapi dia turun dan dia turun ke bumi dan dia mengajar dan dia membuka dirinya, dia kemudian mengundang semua orang, bukan hanya orang seperti Musa, tetapi seluruh orang, murid-murid yang dia pilih dan semua orang datang kepada dia dan mendengarkan pengajarannya di bukit ini. Bukitnya tidak tahu ya di mana bukit itu, tapi kira-kira dekat dengan Yerusalem. Dan itu bisa melihat ke Yerusalem dan di bukit itu Tuhan Yesus mengajar dan kemudian dia bisa menjelaskan tentang apa yang akan dia genapi. Jadi seperti dia duduk, seperti dia berada di bukit, dia memberikan pengajarannya, dia memberikan perintahnya, itu menggenapi dia memposisikan diri adalah Allah yang ada di Gunung Sinai. Dan betul memang dialah yang di Gunung Sinai. Dan sekarang menjadi manusia, dia memberikan perintahnya, Tauratnya kembali, perintah yang baru. Jadi di sini kita melihat hukum Taurat, kalau kita lihat mulai dari puncak ke atas itu dan kemudian turun. Nah, sedangkan hukum kasih Kristus, nanti kita akan melihat hukum kasih Kristus adalah dimulai dengan ruang maha kudus yang dipecahkan, yang dirobek oleh kematian Kristus, dan Allah yang mendatangi langsung ke manusia, orang-orang berdosa, orang-orang yang di dalam kehidupan yang perzinahan, perampokan, pencurian semuanya. Nah, Allah itu yang mendatangi mereka, dan itu adalah misi Allah, misi Taurat yang kedua, Taurat yang sejati. Taurat yang terakhir adalah melalui Kristus. Taurat itu bukan hanya diajarkan di atas gunung, tetapi melalui Kristus dalam hidupnya. Taurat itu langsung diberikan kepada orang-orang yang ada. Kenapa ini terjadi? Karena bangsa Israel gagal sebagai bangsa yang menjadi contoh dan teladan, dan mereka tidak membawa Taurat dan semangat daripada kebenaran Allah itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kalau orang Israel memulai dengan tingkah laku agamawi dan menyucikan tubuhnya dengan pembersihan mulai tangan, kepala terus, dan baru bisa masuk dan baru bisa menghadap dan masuk halaman ruang Maha Kudus bait Allah, dan tidak mungkin masuk ke ruang suci, apalagi ruang Maha Suci, dan mereka hanya berada di halaman. Itu saja. Ya. Jadi ini adalah ada batasnya. Tetapi Kristus yang dari ujung ruang Maha Suci, dari atas yang paling kudus itu dia menembus semuanya
dan masuk sampai ke halaman dan sampai ke ujung-ujung dunia. Dan itu melambangkan dari perjanjian baru dari kitab Wahyu pasal 21 tentang pohon kehidupan yang akhirnya mengalirkan seluruh daripada aliran airnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan itu berasal dari Eden. Jadi Taman Eden, bukan tamannya tapi Edennya, hadirat Allahnya. Dan di situ pohon kehidupan yang adalah lambang daripada Kristus itu mengalirkan, menyelamatkan melalui darahnya, melalui tubuhnya, penderitaannya, menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, itu jelas sekali yang ada. Jadi besok kita akan melihat ini semuanya. Dan kita sudah belajar pada hari yang pertama kita membandingkan bagaimana Yesus dengan seluruh warisan yang ada bangsa Israel, dan apa bedanya kerajaan Kristus dengan kerajaan Israel yang dipimpin oleh raja-raja, dan bagaimana perbedaan kemesiasan Kristus dengan harapan kemesiasan orang Israel yang sangat beda jauh, karena kemesiasan Kristus bukan dibangun berdasarkan kekuatan politik dan angan-angan daripada orang-orang yang melihat Mesias yang super power, Mesias yang hebat, Mesias yang tidak terkalahkan, Mesias yang tidak bisa mati. Padahal di sini diberitakan Mesias itu harus mati untuk menunjukkan kuasanya, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dia tidak mungkin menjadi raja yang dengan kekuatan militer, karena kekuatan militer tidak bisa untuk mengalahkan maut. Dan hanya kematian dan penderitaan dia mau menjadi penebus dan menggantikan kita dalam dosa-dosa kita, barulah itu bisa menjalani semua tuntutan Allah. Dan ini penting sekali. Jadi hukum Taurat dimulai dari bawah, kalau hukum kasih Kristus mulai dari atas. Kalau hukum Taurat diminta orang semua untuk melakukan pekerjaan, menaatinya semuanya. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan pemisahan dari Allah, kamu akan mendapatkan pembuangan dari Allah. Tapi kalau di sini, Kristuslah yang menjalankan. Kristus dengan sempurna mendatangi kita dengan seluruh atribut yang ada, dengan kebenarannya, dengan caranya, dengan hidupnya, dengan seluruh kecintaannya kepada kita, dengan contoh-contoh yang ada dalam hidupnya, bagaimana dia memberi makan 5.000 orang, bagaimana dia bisa menolong orang-orang di dalam kelemahan, bagaimana dia bisa menolong orang yang di dalam kesusahan, janda yang anaknya mati dibangkitkan, dan seluruh apapun yang ada, permasalahan manusia itu bisa tuntas diselesaikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh Musa. Musa hanya bisa untuk bertemu, menghakimi, kemudian selesai. Tapi kalau Kristus adalah dia langsung mendatangi, dia langsung memberikan penghakiman, dia langsung mengatakan, sembuhlah engkau, angkatlah tilammu, bangunlah, dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu tidak pernah dikatakan oleh satu nabi pun. Bahkan Musa tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, ini kita belajar. Jadi hukum Taurat dengan hukum Kristus kita tahu perbedaannya. Jadi yang satu mulai dari bawah usaha manusia, yang satu dimulai daripada Allah yang memberikan kasih setianya, damai sejahteranya, anugerahnya mengalir dalam hidup kita. Ya, nah kita akan melihat gambar ini. Nah, perhatikan lingkaran kekudusan. Ini satu gambar yang mewakili walaupun tidak pas dan apa yang seharusnya nyatanya kira-kira ribuan tahun yang lalu di Gunung Sinai itu. Tetapi kita bisa melihat ada batas-batas yang diberikan di situ ya. Jadi batasnya ada di situ. Jadi ada seperti pagarnya dari kayu-kayu. Karena dulu nggak ada besi ya. Nggak mungkin pakai besi gitu. Nah ini kayu-kayu yang ada dan dilingkarkan di Gunung Sinai di situ. Dan coba kita melihat yang sebelah kanan, kita melihat ada satu ketakjuban luar biasa waktu Allah itu datang dengan gemuruh, dengan kekuatan kemuliaannya itu bangsa Israel itu melihat dengan jelas, dan mereka gemetar luar biasa, karena itu bayangkan seperti ada gempa bumi gitu ya. Jadi itu kemuliaan Allah itu menggoncangkan seluruh tanah yang ada, dan kemudian Tuhan turun dalam kemuliaannya bertemu dengan Musa. Nah ini satu gambaran supaya kita tahu. Jadi Taurat diberikan itu waktu Allah dengan kekudusannya, dan tidak boleh ada satu manusia yang boleh datang tanpa kekudusan Tuhan. Dan hanya satu manusia yang diizinkan datang kepada Tuhan, mewakili manusia. Jadi Musa melambangkan Kristus. Walaupun Musa gagal, Kristus adalah sempurna. Kita akan melihat gambar yang kedua. Bagaimana Musa menerima yang pertama, dan bagaimana Musa dalam kelemahannya kemudian menghancurkan dua loh batu dari Tuhan itu. Dan kemudian membuat lagi. Jadi Tuhan membuat lagi dan kemudian mengulangi lagi, ya seperti lambang hukum kedua. Jadi hukum yang pertama itu hancur lebur karena dosa manusia dan
Musa tidak tahan dengan dosa bangsa Israel dan dia marah luar biasa dan dia hancurkan itu. Dan dia menghancurkan loh batu ini tidak menjadi catatan sebagai dosa. Lain dengan waktu dia memukul gunung batu itu. Dan karena dosa kemarahan Musa, maka Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan dan bahkan dia hanya melihat dari jauh. Nah, kalau ini Musa tidak berdosa. Waktu dia marah itu, dia hancurkan loh batu itu, tidak dikatakan Musa marah karena dosa. Bukan, Musa marah karena kekudusan. Dan ini tidak dimarahi oleh Tuhan, tidak dipersalahkan oleh Tuhan. Jadi adalah satu tindakan yang betul-betul merupakan satu hati Allah yang juga marah di sana sebenarnya. Nah, bagaimanakah Yesus waktu menggantikan Musa itu dan waktu dia menggenapinya, itu suasananya berbeda sekali. Jadi ketenangan, orang datang, dan semua takjub dan tidak ada orang ketakutan, mereka merindukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan begitu sejuk sekali dan tidak ada gemuruh yang menakutkan terus kilat yang suaranya menggelegar, nggak ada. Dan jelas sekali itu anginnya angin yang sangat enak sekali dan ini beda sekali ya. Oke, kita lihat Keluaran 32 ayat yang ke-12 dan beberapa ayat. Kita lihat, Keluaran 32, pada waktu anak lembu emas didirikan itu ya. Ayat yang ke-12, saya bacakan ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Dan Musa bertanya kepada Tuhan, ingin melunakkan hati Tuhan, melembutkan hati Tuhan. 12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat 13, ingatlah kepada Abraham, ingatlah pada Isa, ingatlah pada Yakub atau Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah. Nah, ini kita garis bawahi. Engkau telah bersumpah, engkau telah berjanji mati kepada kita. Engkau telah berjanji dan tidak mungkin bisa dicabut. Engkau bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman pada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa bangsa Israel waktu menerima hukum Taurat itu bukan karena bangsa Israel yang layak menerima. Tetapi kita lihat degilnya hati bangsa Israel, tegar tengkuknya mereka. Tidak mungkin seharusnya atau sepatutnya Israel itu sudah dibinasakan karena melanggar perjanjian. Dan jelas Tuhan mengatakan kalau kamu melanggar, aku akan binasakan kamu. Dan itu ada ayat yang banyak sekali dalam kitab Keluaran. Dan ayat itu bisa dipelajari yang saya tulis di sini. Nanti kalau sudah dapatkan bisa dipelajari secara detail. Jadi bangsa Israel itu dari segala dosa yang dia lakukan itu layak untuk dibinasakan. Kalau bukan karena belas kasihan Allah, kalau bukan karena kemurahan Allah, karena janji setia Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, karena dia membuat perjanjian kepada mereka, akan memberkati mereka dengan seluruh anak keturunannya, maka bangsa Israel itu pasti sudah dihabisi oleh Tuhan. Dan Musa mengingatkan ini. Apakah Tuhan lupa? Tidak. Tetapi Tuhan mengingatkan sebagai manusia. Dia memberitahukan, kalau ini mati semua, terus umatmu itu di mana? Terus di mana kekuatanmu, terus bagaimana hukum-hukummu akan ditaati oleh siapa? Nah, di sini kita melihat ada satu harapan dari Musa yang ingin sekali mendapatkan satu janji Tuhan. Bahwa Tuhan engkau berjanji, engkau setia. Apapun dosa bangsa ini, engkau bisa bermurah hati. Itu kunci utama. Jadi Taurat kunci utamanya adalah Tuhan mengasihi kita dan kita harus mengasihi dia. Dan di situ ada satu belas kasihan Tuhan yang mengalir. Jadi awalnya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan setia kepada kita. Tuhan yang memelihara kita. Jadi kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Seperti Tuhan Yesus katakan. Di luar aku, dalam pernyataan Tuhan Yesus tentang pokok anggur, dia mengatakan di luar aku, dalam Yohanes 15, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Allah. Kalau kamu tidak bergantung pada Allah, kamu bergantung pada dirimu,
kamu bergantung pada kekuatanmu, bergantung pada pelayananmu, bergantung pada keberhasilanmu, kamu akan hancur, tidak mungkin bisa berbuat menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita lihat sekarang. Kita buka Keluaran 34 ayat yang ketiga. Demikian, 2 loh batu yang baru. Keluaran 34 ayat yang ketiga. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Bayangkan, saudara. Jadi ini adalah satu kekudusan Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Sampai ke bawah, lembah-lembah sampai ke kaki Gunung Sinai, tidak boleh dilanggar. Dan siapapun melanggar akan mati. Jadi kalau bangsa Israel melanggar perjanjiannya, harusnya juga mati, harusnya binasa. Tetapi ada kasih setia Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada penebusan Tuhan. Ayub melihat ini, Allah menjadi penebusku. Yunus melihat ini, Yesaya melihat ini, dan semua nabi-nabi melihat ini. Nah, kita akan melihat tentang kasih anugerah ini ya. Kita lihat Ulangan pasal 7 ayat 7. Ulangan pasal 7 ayat 7. Ini supaya kita tahu motivasi Taurat itu apa. Jadi sebelum kita belajar mengapa Tuhan Yesus menggenapi Taurat dan tidak bisa digenapi oleh bangsa Israel dengan usaha kuasanya dan semua sistem yang ada, ya karena memang harus Tuhan Yesus. Karena dialah yang mampu melakukan itu, bangsa Israel nggak mampu. Ya, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Kalau kita lihat bangsa Israel itu dulu paling kecil, karena semua kerajaan besar-besar, dia sangat kecil sekali dari semua bangsa. Bukan karena besarnya kerajaan, besarnya wilayah negara, bukan karena kamu banyak orangnya, bukan karena kamu hebat, bukan, dikatakan di sini. Ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Dan inilah inti hukum Taurat adalah kasih Allah. Karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya, perjanjiannya, yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, raja Mesir yang menguasai jagat itu. Ya, dan itu pun di bawah tangan Tuhan dan sangat mudah dibinasakan oleh Tuhan. Dan kita jelas di sini bahwa inti hukum Taurat adalah Allah mengasihi umatnya dan menegakkan perjanjiannya. Maka gereja yang benar, hidup yang benar adalah hidup berdasarkan kasih Allah, berdasarkan kesetiaan Allah, dan berdasarkan akan kebenaran Allah. Dan inilah inti daripada Taurat itu sendiri, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Kristus yang lakukan. Ya. Nah, ada satu hal yang penting dalam Ulangan pasal 6, kita lihat Ulangan pasal 6. Perhatikan baik-baik. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan kelima. Ya. Nah, kita seringkali dalam perjanjian baru itu melihat ayat kelima sebagai ayat yang utama, gitu ya. Tapi dalam perjanjian lama, ayat 4 lah yang mengawali ayat yang kelima. Ini penting sekali. Ayat yang keempat, Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ekad. Nah, ini arti Esa ini luas sekali dan sangat dalam. Baru setelah itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan ekatnya. Perhatikan. Karena Tuhan itu Esa dan tidak boleh ada yang lain disembah dan tidak boleh ada kekuatan lain yang kamu sembah. Dan tenagamu pun harus ekat. Tidak boleh kamu salurkan pada siapapun, tidak boleh kamu bagikan pada siapapun. Semua, seluruh hidupmu ekat. Satu kesatuan, energi daripada semua itu harus kembali untuk memuliakan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu. Dan ini diulang oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dan kita melihat di sini keesaan Allah adalah dasar kasih Allah. Apa arti keesaan? Allah itu berbeda dengan yang lain. Allah itu berbeda dalam kekudusannya, berbeda dalam keadilannya, berbeda dalam segala hal. Jadi kalau kamu menyembah saya, kamu tidak boleh bercabang hati. Oh, bisa ke sini, bisa ke sini. Enggak, karena Allah lengkap. Allah segala kalinya. Allah itu tunggal. Dan Allah itu yang satu-satunya yang harus disembah. Karena dia yang mengasihi kamu dengan seluruh hidupnya. Jadi Allah mengasihi kita bukan dengan setengah hati. Kasihnya sempurna. Kasih Allah sempurna.
Jadi waktu dia mengasihi kita, kasihnya bukan seperti kita yang bisa dibagi-bagi. Kasihnya kepada kita adalah kasih yang bulat, segenap. Jadi Allah mengasihi kita seperti kita mengasihi Allah dengan segenap hati kekuatan, dan dia memberikan yang terbesar, yang terbaik, yang teragung di surga, anaknya sendiri, bukti daripada kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Dan Kristuslah bukti itu, penggenapannya. Dan ini luar biasa. Jadi di sini kita lihat ekad itu merupakan satu standar kasih. Jadi tidak terbagi, tidak terpisahkan, tidak tertandingi, dan tidak boleh di-share dengan yang lain. Kasih kepada Allah tidak boleh di-share dan dibandingkan dengan kasih kepada orang tua anak. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengikut aku, tidak membenci orang tuamu, tidak melepas daripada seluruh dunia ini, dan kamu masih sayang akan harta dunia ini, kamu masih sayang orang tuamu, kamu tidak layak masuk kerajaan Allah, kamu tidak layak mengasihi aku, karena kasihku adalah kasih yang sebulat-bulatnya, sempurna kepadamu. Jadi kamu harus kembalikan kasih itu harus sempurna. Nah, inilah tuntutan dari hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, kenapa? Karena memang fungsi dari hukum Taurat adalah bukan menyelamatkan. Nah, kita akan pelajari. Itu saja ini ya. Kita pelajari. Kita lihat ini, bagaimana kita melihat dari foto ini ya. Saya ambil dari beberapa bukunya Profesor Billy dan juga dari D. Eckerson dan beberapa yang lain. Nah, kita lihat ini adalah tabernakel yang awal, yang begitu sederhana. Ruang Maha Kudus itu kecil di situ. Dan ada kemuliaan Allah dan bercahaya sampai ke langit dan menembus. Nah, besok saya akan menjelaskan ini lebih transparan, lebih jelas lagi tentang bait Allah. Nah, kita lihat. Nah, coba kita lihat. Kampnya orang Israel itu dibagi. Jadi ada pembagian seperti Alkitab persis. Jadi yang west dengan east itu ya. Jadi yang barat dan timur, terus kemudian south dengan north, yang utara dengan yang selatan, itu jelas sekali ada bagian-bagian. Ruben, Simeon, Gad, berapa jumlahnya semuanya, kira-kira ada 700.000 orang. Kalau dihitung-hitung, kira-kira 700.000 laki-laki saja. Jadi kalau dijumlah semua sekitar 2 juta orang yang ada di padang belantara. Coba memimpin 2 juta orang di padang belantara tanpa ada persiapan makanan, minuman, bagaimana masaknya, bagaimana nanti cuci piringnya, bagaimana nanti kalau buang air kecil, buang air besar. Wah, bayangin, itu Musa yang mimpin itu ribetnya, wah nggak ketulungan gitu ya. Nggak mungkin bisa dilakukan tanpa Tuhan. Nah ini, kalau kita lihat ada lukisan yang bagus mewakili, itu bentuknya seperti salib. Kalau kita lihat. Jadi ini melambangkan satu bait Allah yang akan menunjuk pada Kristus yang ada di kayu salib. Dan di situ ada di tengah-tengah ada 4 kotak-kotak kecil, itu nomor 1 punyanya Musa, nomor 2 Musa dan Harun, nomor 2 itu Rohat dan Gerson, anak-anak Merari semua di sekitarnya. Dan itu adalah pemimpin-pemimpin yang ada di tengah, yang diperbolehkan ada di situ. Dan ini semua adalah sudah berjalan, dan selama 40 tahun mereka bergerak, kemudian tinggal seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat makna dan fungsi hukum Taurat. Apa sih fungsi hukum Taurat? Nah, kalau kita keliru, tadi saya jelaskan kenapa latar belakang itu penting sekali. Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu dalam mengerti hati bangsa Israel, dan Allah yang kadang-kadang bisa marah, bisa mau murka, dan diingatkan oleh Musa, kasih setiamu Tuhan, ingat kasih setiamu. Ingat ya, seperti orang mengatakan, sabar ya, sabar Tuhan, Tuhan sabar. Ini bangsa ini memang bangsa bangsa biadab ini, bangsa yang nggak tahu diri ini. Tapi kamu yang pilih loh, ingat ya, kamu yang pilih Tuhan. Nah, seperti itu. Seperti kita sehari-hari mengingatkan, ini anakmu loh, sejajar dia adalah ini anakmu. Ini darah dagingmu, ini perjanjianmu, ini sumpahmu. Dan di situ kita melihat ada relasi yang kuat sekali, perjanjian. Jadi di sini kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa perjanjian lama, perjanjian baru? Karena ada ikatan. Aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Ikatan perjanjian. Dan ini yang mengikat hukum Taurat, yang akan menolong bangsa Israel dalam ikatan ini. Yang pertama kita lihat, hukum Taurat itu intinya menyatakan apa? Menyatakan hati terdalam Allah ingin mengasihi manusia, dan sudah dirancang mulai dari Taman Firdaus, Taman Eden, sampai kepada seluruh umat manusia yang ada, dan Tuhan sediakan terus-menerus pemeliharaannya. Dan kita melihat di sini Allah jelas-jelas yang esa itu ingin memiliki hubungan dengan manusia, bukan dengan binatang, bukan dengan yang lain, bukan dengan malaikat, hubungan yang khusus, hubungan yang sedara seroh di dalam Kristus. Jadi melalui Kristus kita berhubungan dengan Allah di dalam daging darah Kristus.
Dan di dalam Kristuslah kita bisa melihat Allah yang di dalam roh itu. Karena di dalam daging Kristus itu. Jadi ini hubungan yang sangat indah sekali. Nah, kita lihat di dalam Kisah pasal 3. Kisah pasal 3 ayat 22. Demikian. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Jadi dalam Ulangan yang pasal 18 ayat 15, 18 sampai 19 ini, Ulangan 18 ayat 15, 18, 19, itu jelas sekali bahwa Tuhan Yesus yang ditunjuk oleh Musa, Tuhan Yesus yang betul-betul terarah kepada satu pribadi yang diidamkan oleh Musa. Kamu akan melihat bukan saya, tapi dia yang akan menjadi kekuatan yang bisa mengubah kamu. Jadi ini jelas sekali. Jadi kalau kamu tidak mendengarkan, kamu akan binasa. Kamu nggak mendengarkan saya, kamu nggak apa-apa. Kamu masih ada kesempatan. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan dia, keselamatan yang dibawa oleh Kristus, maka kamu tidak akan bisa ditolong lagi. Dan ini adalah satu ungkapan dari Musa. Satu ungkapan dari Musa. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-9. Roma 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana, Kak? Jadi bagaimana? Roma 3 ayat 19. Roma 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum, perhatikan, yang tercantum, yang ada tercatat dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya apa? Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Jadi Taurat itu berfungsi untuk apa? Menjatuhkan kamu bahwa kamu layak untuk dihukum. Karena kamu dekil hatimu, karena kamu orang berdosa, kamu tidak bisa taat. Kamu harus disumbat mulutmu dan kamu harus lihat, kamu layak untuk mati, kamu layak untuk dihukum. Dan itu tujuan dari Taurat. Diberikan. Dan ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma, pasal 3, 19, dan 20. Nah, kita lihat di dalam Kolose pasal 2. Kita lihat dalam Kolose pasal 2, ayat 17. Perhatikan baik-baik. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Apa itu bayangan? Nah, ini jelas. Apa itu bayangan? Kita lihat ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi ada beberapa aliran gereja Kristen yang mengatakan hari Sabat itu hari ini, hari Sabat itu hari ini. Kita tidak diikat dengan aturan-aturan itu lagi, karena Sabat itu adalah di dalam Kristus. Dan Kristus sudah memberitakan tentang Sabat yang kebangkitan dia adalah pada waktu awal hari Minggu, dan jelas sekali kita tidak diikat dengan hukum seperti ini. Jadi kita tidak ada ikatan, karena di dalam dia semua bayangan-bayangan itu semua menunjuk pada dia. Dan waktu kamu ketemu bayangannya, jangan lihat ketemu wujudnya terus dari bayangannya. Apakah kita terus melihat bayangannya, nggak mau lihat wujudnya? Itu nggak mungkin. Jadi kalau saya mau menikah seseorang, saya hanya lihat fotonya, saya nikah dengan fotonya, tapi orangnya datang, saya nggak mau nikah. Nggak mungkin, saya harus lihat orangnya, baru fotonya itu mengingat, oh ini kamu dulu ya, ini kamu ya, kamu lebih indah, kamu lebih cantik, karena ini foto, ini adalah yang sejati. Nah, seperti itu, gambarannya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya, Galatia pasal 3, kita lihat, Galatia pasal 3, ayat 10, dari fungsi, makna, dan tujuan dari hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, perhatikan, dari melakukan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Jadi semua itu di bawah kutuk. Jadi Taurat itu membawa hukuman, Taurat membawa orang dalam kutukan, Taurat membawa orang dalam, ini loh kamu berdosa, kamu tidak bisa menyenangkan hati Allah. Dan Taurat itu menjebak, menjerat kamu masuk di sana. Di bawah kutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Semua dalam kitab Taurat. Kamu harus lakukan sempurna. Nggak boleh ada satu pun yang tidak kamu lakukan.
dan harus dilakukan dengan sempurna. Ya. Ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan. Nah, ini penting ya. Tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, orang dipersalahkan, ditunjukkan hukumannya, ditunjukkan kamu dikutuk oleh Tuhan karena kamu tidak bisa taat. Kamu dalam dosa, cenderung hatimu adalah berbuat dosa terus. Jadi di sini ditunjukkan kamu tidak bisa membenarkan diri dengan kehidupanmu. Tapi Tuhan mengatakan dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada satu orang dibenarkan di hadapan Allah melalui melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh Taurat, tapi oleh iman. Jadi Taurat itu tidak pernah bisa menyelamatkan. Taurat itu ya. Nanti kita lihat gambaran kesimpulannya. Nah, kita lihat di dalam Galatia pasal 22 juga ada sedikit. Kita lihat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu. Perhatikan, kitab suci itu seperti kita itu dikurung, dijebak gitu ya. Dan kita dipepet dan kemudian kita kayak udah nggak bisa apa-apa ini. Nah, di situ katakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, perhatikan ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan. Pengawalan. Jadi seperti kita dikawal gitu ya, menuju kemana? Pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun, pengawal, penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi tujuannya apa? Membawa kitab Taurat itu membawa kita semua untuk datang kepada Kristus karena kita tidak bisa taat, Kristus bisa taat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri, Kristus bisa menyelamatkan kamu. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri, Kristus akan menebus kamu. Jadi membawa untuk sampai kepada Kristus. Kita datang kepada Kristus supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi ini jelas, ya. Ibrani pasal 8 ayat 5. Kita lihat Ibrani pasal 8 ayat yang kelima. Kita lihat. Pelayanan mereka ialah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi semua yang dilakukan ritual hukum Taurat dan semuanya itu bayangan yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah Musa sendiri berkata, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh, menurut model, contohnya, yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi di atas gunung Sinai itu model awal yang bait Allah yang dilakukan dan akan dibuat oleh Salomo melalui seluruh karya Raja Daud, harta kekayaan semua yang disimpan dan kemudian Salomo yang mengerjakan. Daud tidak mengerjakan karena dia penuh dengan darah tangannya, dosanya terlalu besar, tidak diizinkan membangun bait Allah. Anaknya yang diizinkan. Jadi di sini katakan jelas sekali ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa lah yang mempunyai blueprint atau contoh modelnya semua. Itu di dalam pikiran Musa yang diberi firman dan diberitahu oleh Tuhan bagaimana membangun tabernakel, bagaimana membangun semuanya. Dan itu menjadi contoh bagi Salomo dan kemudian digenapi oleh Kristus. Dan semua ini adalah bayangan. Jadi jelas sekali apa yang ada di surga yang sudah dijelaskan Tuhan di Gunung Sinai itu. Dan sama dengan Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi bangsa Israel tiap hari Sabat, tiap hari Minggu, dan perayaan-perayaan semua mengingat semua ini. Anak domba dipersembahkan dan mewakili bangsa Israel dan dibawa oleh imam besar. Dan itu dilakukan bukan satu kali, dua kali. Ribuan tahun. Coba kita bayangkan. Ribuan tahun. Dan di berbagai macam tempat-tempat bait Allah dan sinagog-sinagog, semuanya mereka lakukan itu. Dan termasuk di dalam rumah-rumah keluarga-keluarga orang Israel. Mereka berdoa mempersiapkan diri dan mereka menyongsong tentang penebus itu. Dan yang akan mewujudkan semuanya, akan menggenapi semuanya. Ya, kita akan lihat
Hukum Taurat yang tidak bisa melakukan apa? Satu, menyelamatkan dan tidak memberi pengampunan. Taurat membuka hukuman, menyatakan kesalahan, menuntun orang dalam dosa, dan menuntun orang itu datang pada Kristus supaya diselamatkan, dibenarkan dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, Taurat tidak bisa menyempurnakan, karena Taurat tidak sempurna. Taurat harus disempurnakan, dilengkapi oleh siapa? Oleh Kristus sendiri. Dan itu ada ayatnya, Ibrani 7:18 dan selanjutnya. Dan Taurat itu memiliki cacat dan harus digantikan. Nah, istilah cacat di sini adalah yang bisa dipersalahkan. Jadi semuanya kamu melakukan ini, nah ini belum. Kamu melakukan yang A, ini belum, ini belum. Kenapa kamu melakukan ini belum. Jadi harus rata, sempurna. Dikatakan dalam kitab Ibrani, kalau kamu tidak melakukan satu bagian, kamu bersalah terhadap seluruh bagian. Jadi Taurat itu harus sempurna. Kenapa Taurat sempurna? Karena Allah sempurna. Ini di sini. Jadi ukuran Taurat bukan ukuran kita. Ini ukuran Allah. Nah, kalau ukuran Allah, nah siapa yang bisa melakukan? Ya Allah sendiri. Bukan kita. Jadi orang yang dimampukan oleh Allah yang bisa melakukan itu, orang yang diizinkan oleh Allah mewakili seperti imam besar yang boleh melakukan itu, sedangkan imam besar sendiri mempersembahkan persembahan korban untuk dosanya sendiri dan dia nggak sempurna. Nah, Kristus selain sempurna, dia tidak mempersembahkan korban dirinya, tapi dirinya lah yang dipersembahkan sebagai korban. Nah, imam besar di dalam hukum Taurat, imam besar dalam Kristus beda jauh. Beda jauh apa? Karena dia membawa tubuhnya sebagai persembahan, sedangkan imam besar dalam hukum Taurat membawa anak domba dipersembahkan, bukan tubuhnya. Ya, artinya adalah blameless. Jadi bisa dicari kelemahan, kesalahannya dan semuanya itu. Dan yang empat, Taurat itu usang, sudah lama dan harus diganti. Ya, sudah diberikan ilustrasi tentang kantong lama dan kantong baru. Dan kemudian Taurat itu harus dibangun, dan dia menuju puncak seperti bangunan yang harus lengkap. Kalau nggak lengkap, itu bangunan itu jadi tidak menjadi bangunan yang indah. Dari Taurat itu harus disempurnakan. Nah, kita lihat untuk yang fokus kita, Matius 5 ayat 17. Nah, di sini. Dan banyak orang Kristen sampai hari ini bingung karena melihat ini berlaku enggak ya? Puji-pujian dengan memakai seperti orang Israel, terus ada yang pakai rebana, pakai apa, kita perlu nggak mengulang itu semuanya? Nah, saudara, itu dijelaskan dalam Kolose pasal 2 tadi, bahwa semuanya tidak mengikat kita, tidak ada yang mengikat kita. Kita ibadah dengan sukacita, dengan terbuka, dan semuanya dengan satu hati yang rela. Dan bukan dibuat seperti agama-agama harus dilakukan, bukan seperti itu, mengalir dalam hati kita. Kita lihat ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini kita lihat apa arti kata meniadakan, dari kata loosen, kata luo. Jadi bahasa Yunaninya adalah terlepas. Jadi udah pecah atau udah break up. Jadi sudah nggak bisa lagi bubar, udah diakhiri dan nggak bisa lagi diambil. Karena kalau sudah ada Yesus datang, wujudnya datang, bayangan itu tidak lagi dilihat manusia. Karena bayangan menunjukkan pada wujudnya. Kalau kita sudah lihat wujud, kita nggak perlu lihat bayangan lagi. Kita bisa lihat bayangan sebagai pelajaran, sebagai segala sesuatu yang berakar dari sana. Oh, dari sini. Kenapa kamu nggak bisa percaya? Karena bayangan yang dilihat dengan wujudnya itu nggak sama. Yesus itu seperti ini. Nah, yang kamu bayangkan bukan seperti Yesus ini. Dan itulah bangsa Israel yang salah dalam konsep semuanya, dalam kesalahan yang luar biasa. Jadi jelas sekali. Jadi tidak bisa mereka mengatakan Yesus meniadakan Taurat, meniadakan Sabat, makan dengan tanpa berdoa, tanpa cuci tangan, dan sembarangan masuk, dan menyembuhkan orang, mengampuni orang. Padahal hidup Tuhan Yesus itu malah menggenapi, menyempurnakan, dan menunjukkan, memaparkan hukum Taurat harusnya seperti ini dilakukan. Bukan seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Bukan cuma berdiam seperti itu, berdoa seperti itu. No. Tapi melakukannya seperti yang saya lakukan. Nah, di sini kita lihat ada satu sifat kasih Kristus yang kemudian dipaparkan kembali dan dijelaskan kembali dan dikatakan kembali dengan kata-kata bahwa
Allah akan menuliskan hukum Taurat bukan lagi sebagai aturan yang tertera supaya kita lihat, oh ini tidak boleh ini, jangan ini, jangan ini. Bukan, tetapi dituliskan oleh Allah dengan Roh Kudus, dengan darah Yesus. Perjanjian itu dituliskan dalam loh hati kita dan dituliskan di sana. Jadi artinya bukan secara literal, artinya bahwa kita akan mengalami kebenaran-kebenaran Taurat itu bukan lagi apa yang dilihat oleh manusia, dilakukan oleh manusia, tetapi kita selalu mengingat pada apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dan kita imani, kita amini, dan kita mau ikut dan memilikinya, maka waktu kita melakukan seluruh hidup kita berasal dari hati kita, bukan berasal dari tuntutan-tuntutan seperti itu, karena kita mengenal Kristus. Nah, disinilah. Jadi ada satu sifat, satu kesatuan di dalam Taurat itu ekat juga, karena Allah ekat esa, maka Taurat itu tidak bisa terpisah atau tercerai, terurai. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, hukum Taurat tidak ditiadakan, tidak akan diceraikan, tidak akan dibubarkan, tapi aku yang akan menyatukan semuanya menjadi nyata di dalam diri saya. Ini wujudnya, ya. Nah, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-19, kita lihat. Yohanes pasal 7 ayat 19. Demikian, ya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus pada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat, sebenarnya sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Taurat, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Perhatikan, Yesus di sini bukan melakukan A, B, C yang dituntut Taurat. Bukan, dia melakukan bagaimana dia menggenapi semuanya. Jadi kalau cuma menyembuhkan, menyunat saja, bagian daripada ritual Taurat itu, kamu bisa membenarkan itu, hari Sabat menyunat. Nah, aku bukan hanya menyunat seperti itu, aku menyembuhkan manusia dengan lambang sunat itu, dengan baptisan kudus, dengan perjamuan kudus itu, dengan kematiannya. Jadi yang dituntut adalah bukan legalistik, hal-hal yang bersifat organisasi, tetapi di dalam dirinya adalah tidak bisa hukum Taurat membenarkan diri manusia dan mencapai keselamatan. Tetapi hukum Taurat menyatakan bahwa kamu tidak boleh membenarkan diri. Dan kamu harus dibenarkan oleh Allah. Dan itu inti daripada Taurat. Nah, kita lihat. Ini satu ayat dari Yeremia 31 ayat 32. Dan lukisannya bagus. Jadi hati tetapi ada api kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan, I will put my Torah within them. Yes, I will write it on their heart. Jadi itu jelas sekali. Luar biasa ini. Nah, kita lihat. Kesalah mengerti tentang Taurat. Tuhan Yesus bukan menentang Taurat. Tuhan Yesus bukan melawan Taurat. Tuhan Yesus juga tidak akan menghapus Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengoreksi, menelanjangi, menyatakan kesalahan orang-orang yang melakukan Taurat dengan salah. Tradisi-tradisi yang sudah ribuan tahun yang sudah rusak, terkamiri dengan ragi orang-orang Farisi ahli Taurat itu sudah merusak semuanya. Sehingga kebenaran Taurat itu tertutup dan tidak terlihat lagi. Dan Tuhan Yesus membongkar itu. Seperti dia membongkar bait Allah dibuat untuk jual beli dan semuanya yang demikian rusaknya. Dan dia membongkar. Itu tujuan Tuhan Yesus adalah membongkar itu. Menyatakan bahwa ini bukan seperti itu. Bukan harusnya seperti ini. Tidak mungkin kamu melakukan seperti ini. Dan semua itu yang melakukan siapa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan para imam. Dan ini jelas. Jadi fungsi daripada Taurat adalah membawa kita mengerti bahwa kita di dalam posisi yang berdosa, posisi salah, dan Tuhan Yesus membukakan semuanya, menelanjangi kita, mengoreksi semua kesalahan kita. Khususnya orang ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi dibongkar semua oleh Tuhan. Dan itu sangat menyakitkan. Maka mereka benci dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mempermalukan muka mereka, mempermalukan kedudukan mereka, mempermalukan seluruh tradisi yang ada. Dan Tuhan Yesus harus dibunuh karena dia melanggar Taurat, melanggar tradisi, melanggar hari Sabat, dan melanggar
Dia menyatakan diri Allah dan mengampuni, menyembuhkan orang di hari-hari yang tidak diperbolehkan dan semua seabrek. Padahal itu seharusnya hukum Taurat itu digenapi seperti Tuhan Yesus genapi. Dan inilah. Jadi yang keenam kita lihat standar Allah dan kerusakan hati manusia. Allah memiliki standar itu begitu mulia, kudus, suci. Hati manusia begitu rentan, rapuh, dan rusaknya luar biasa. Bagaimana dua ini bisa ketemu? Kekudusan Allah. Nah, kita lihat. Tidak mungkin manusia membenarkan diri. Tidak mungkin manusia itu menyelamatkan diri. Nah, Roma pasal 3, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ini satu ungkapan bahasa puitis yang sangat dalam dan sangat menohok sekali. Sangat menusuk hati orang-orang mendengarkan, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Israel. 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Jadi mulai daripada lidah, mulut, dan sampai ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. 16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Enggak ada. Apakah mereka umat Allah? Bukan. Mereka umat yang begitu rusaknya, lebih rusak dunia. Dunia itu jauh lebih rusak bangsa Israel daripada dunia. Karena bangsa Israel mengenal Tuhan dan menjadi rusak. Dunia tidak mengenal Tuhan, rusak. Ya, memang seperti itu. Tapi kalau yang sudah mengenal masih dalam kegelapan, betapa gelapnya kamu dalam terang yang hatimu gelap. Jadi kegelapan yang luar biasa bangsa Israel ini. Jadi standar Tuhan adalah standar yang tinggi, dan kita lihat manusia yang punya kualitas sebaik-baiknya pun manusia, kesalehan manusia, kekudusan yang dicapai oleh bangsa Israel, imam-imam itu dikatakan oleh Yesaya ayat 1, Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 1, ayat yang ke-18. Coba kita lihat kalimat Yesaya ini. Ini kalimat yang sungguh-sungguh harus kita mengerti dengan betul. Kita ini sebenarnya manusia, kita ini siapa? Kita ini nggak tahu kebobrokan kita. Kalau kita nggak ada Taurat, kita nggak tahu kita bobroknya apa. Kalau kita tidak ada nurani, kita nggak tahu kita punya salah itu seberapa. Nah, perhatikan baik-baik ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Jadi Tuhan menanyai bangsa Israel dan menuntut bangsa Israel. Coba, aku akan berperkara pada kamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa ini. Jadi sesuci-sucinya kita tuh seperti kain gombal. Sesucinya kita itu seperti kirmisi yang begitu merah sekali dan pekat sekali. Nah, kalau kita melihat di dalam Zakaria, wah ini lebih luar biasa lagi. Zakaria, kitab Zakaria, kita lihat ayat yang ketiga. Adapun Yosua, imam besar itu, bukan Yosua yang pengganti Musa, tapi ini imam besar yang sangat terkenal. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat yang memberikan perintah kepada orang-orang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Nah, arti kata kotor di sini itu sama dengan kotoran manusia. Itu kotoran manusia. Jadi sesuci-sucinya Yosua sebagai imam besar, waktu berada bersama malaikat, iblis bisa menuduh dia dosanya itu persis seperti kotoran manusia, walaupun orang nggak lihat. Sebagai seorang hamba Tuhan pendeta, orang nggak lihat dosa kita. Wah, dosa kita kalau dilihat oleh setan, tahu, wah kita kelemahan kita begitu kotor seperti kotoran manusia. Dan ini posisinya. Jadi posisi kita adalah Allah begitu kudus, kita begitu kotor, bahkan imam besar pun harus diganti pakaiannya dengan pakaian kekudusan dari Tuhan. Nah, saya akan menutup hari ini ya. Menutup dengan apa? Dengan satu ilustrasi. Jadi Taurat dan Injil. Nah, fungsinya bagaimana? Saya pernah mendapatkan ini dari Pak Stephen Tong ya, waktu menjelaskan tentang beberapa hal tentang Taurat. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau saya sakit,
Ini lagi COVID gitu kan. Wah, ini saya sakit nggak gitu. Nah, penyakit saya itu jauh lebih hebat daripada COVID-19. Terus saya batuk, pilek, wah nggak karu-karuan, badan panas dan semuanya. Terus saya datang kepada dokter. Datang kepada dokter ya. Nah, dokter ini adalah dokter HN, hati nurani. Ke dokter HN, hati nurani. Saya tanya, dok saya ini salah apa? Dokter umum lah gitu kan. Wah, kayaknya paru-parumu ini harus dirongsen ini ya. Kayaknya harus dalamnya harus dilihat ini. Seperti apa ini paru-parumu? Kamu harus difoto ini. Foto apa dok? Ya rongsen dulu lah, ya supaya nggak mahal-mahal. Terus dia ke dokter yang ada rongsennya. Nah, ya ke dokter rongsen itu. Nah, ini HN1, ini HN2. Ya, hati nurani 1 dan 2. Setelah dari dokter yang satu, terus dia difoto, kemudian dirongsen semuanya. Dan terlihatlah di dalam paru-parunya dan semua garis yang ada mulai dari leher laringisnya itu sampai ke bawah. Itu banyak titik banyak. Dan itu penyakit apa itu di dalamnya. Dan dia harus tahu ini penyakit apa. Maka dia datang untuk menunjukkan penyakitnya apa, seberat apa dia sakit. Dia datang ke dokter T. Dokter T itu dokter Taurat. Nah, di dokter T itu disuruh foto lagi supaya lebih jelas. Ya, sampai PET scan, MRI, semua kamu harus difoto ini supaya jelas. Nah, semakin jelas, semakin tahu penyakitmu apa, dosamu apa, kita semakin lihat dan semakin terang, semakin tahu jelas, walah, ini penyakit saya itu membinasakan saya ini. Ini umur saya nggak sampai sebulan 2 bulan. Nah, ini bisa mati saya gitu kan. Nah, dia datang kepada dokter T dan dokter T menjelaskan dengan semua survei yang ada, dengan semua riset yang ada, dan hasil-hasil lab semuanya, dan divonislah dia seperti hukum Taurat memvonis manusia berdosa. Kamu binasa dan kamu tidak bisa hidup lagi dan umurmu terbatas. Penyakitmu adalah penyakit yang sangat berat dan seluruh paru-parumu dan semua kena air dan infeksi, dan di situ banyak butiran-butiran dan gelembung-gelembung daging yang kemungkinan besar adalah masih diperiksa di biopsi bisa kanker. Kalau sudah kena kanker stadium 4, ya udah nggak bisa diobati lagi, nggak ada obatnya. Dan kemudian ya tinggal kamu periksa dengan kemo. Nah, setelah dari situ dokter T ini ada dokter yang sangat canggih dan tahu sakit penyakit ini, tahu sakit kanker, dan dia bisa menyembuhkan semuanya. Nah, dokter itu kemudian menyarankan kamu harus datang kepada dokter yang bisa menyembuhkan kamu dan membereskan kamu semua. Nah, diminta ke siapa? Ke salah satu dokter yang bisa melihat semua ini, yaitu dokter I, dokter Injil. Dokter I. Nah, di dokter I itu dia seorang yang sangat luar biasa dan dia sudah mengerti sakit penyakit dan dia sudah tahu jelas hati manusia, kebebalan manusia dan semuanya. Datang pada dia, dia mengatakan, oke, cuman satu. Kamu mau atau enggak? Jawabannya adalah, ya pasti mau, karena saya berdosa. Saya mau diselamatkan. Oke, kalau mau, kamu harus percaya pada saya. Maka disuntiklah dan semua peralatan semua. Dia percaya walaupun sakit disuntik, walaupun mungkin dioperasi dan semuanya, dan disarankan, dan ketemu dokter I inilah semuanya selesai. Dan seperti itulah hukum Taurat. Jadi semakin semua diteliti, semakin semua diungkapkan, semakin menjerat kita dan semakin membawa kita ke dalam siapakah diri kita. Dan tidak ada ampunnya betapa rusaknya. Dan dalam hati kita seperti ada bangkai-bangkai yang baunya busuk sekali. Dan semua kegiatan kita, keagamaan kita itu, Tuhan tidak lihat apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat apa yang dilihat hati. Dan disitulah Tuhan Yesus memperbaiki dalam khotbah di bukit. Berbahagialah engkau yang miskin hatimu. Berbahagialah engkau yang berduka cita. Dan semuanya berkaitan dengan kedalaman hati. Jika kamu melihat orang dan kamu menyangka bahwa dengan melihat kamu tidak berdosa, kamu berpikir bahwa berzina itu adalah melakukan kegiatan berzina. Tuhan mengatakan, jika kamu hanya melihat dan mengingini perempuan dan tidak layak dengan mengingini untuk dalam pikiranmu, kamu sudah berzina, kamu melakukan perzinahan. Kalau kamu membenci di dalam hatimu dan disitulah yang akan membuat kamu bisa melakukan tindakan membunuh, kamu sudah membunuh saudaramu di dalam hatimu. Dan inilah yang Tuhan perbaiki. Dan ini yang Tuhan bongkar semuanya. Dan Tuhan akan mendirikan baitnya yang baru. Nah, besok kita akan belajar ini. Bait Allah yang baru. Bagaimanakah Tuhan akan mendirikan ini? Dari sejak kapan dari didirikan? Nah, di situ Tuhan akan
memperbaiki, bukan seperti manusia reparasi, servis, dan semuanya, bukan. Tapi Tuhan menggantikan seluruh hati, jiwa, dan termasuk tubuh kita. Tubuh kita akan hancur, dan Tuhan akan memberikan tubuh kebangkitan yang baru, supaya betul-betul sempurna. Jadi roh kita sudah dilahirbarukan. Tubuh kita ini, keinginan tubuh kita ini terus berbuat dosa. Dan disitulah kita belajar Taurat, menunjukkan kepada kita, harusnya saya binasa. Saya harus berdoa, saya harus memohon, bergantung pada Tuhan, beriman pada Kristus di kayu salib. Dan itulah yang menyembuhkan saya. Dan seperti bangsa Israel, waktu melihat dan melanggar Tuhan, dan dipakut oleh ular itu, dan ditaruhlah ular, lambang ular daripada kesembuhan itu, Kristus. Yang ditaruh oleh Musa, dan semua yang melihat ular itu, dengan beriman kepada Kristus jauh ke belakang, sebagai penebus yang menyelamatkan, mereka sembuh semuanya. Luar biasa. Dan ini jelas sekali. Dan kita bersyukur. Apakah kita ada mau melakukan Taurat lagi? Mau mengadakan lagi hari Sabat? Seperti orang Israel? Mau mengadakan lagi kemudian pakai cadar seperti itu? Atau mau mengadakan semua ritual-ritual yang lama kemudian dibangkitkan kembali? Atau nanti kita akan mendirikan bait Allah yang baru, bait Allah yang ketiga yang dibaca Israel? Wah, besok saya akan jelaskan ini. Jadi di sini kita melihat dari awal inilah kita tahu bahwa Kristus mendirikan segala-galanya baru. Yerusalem baru, bait Allah baru, manusia baru, langit dan bumi yang baru, dan seluruh Taurat itu di dalam Dia semua bukan dibuang, tapi diperbarui, disempurnakan, dan lengkap dalam diri Dia. Inilah Taurat yang sejati. Isi hati Allah. Apa? Kemurahan, belas kasihan, dan itulah inti kerajaan Allah. Itulah inti Taurat. Allah mengasihi kamu. Ya, kita bersyukur hari ini, dan kita akan menutup dengan doa, dan kita bersyukur biarlah setiap kita bisa bersama-sama belajar, dan kita bisa melihat gambaran, fungsi Taurat itu apa. Dan hari ini kita menilik hati kita, merah seperti kirmisi, seperti kain gombal yang kotor. Dan Taurat itu seperti cahaya kekudusan Allah yang membuka mata kita, melihat dosa-dosa kita. Dan kita akhirnya tersungkur, dan kemudian memohon pada Kristus. Dan kayu salib tersedia bagi kita. Kebangkitan Kristus dijanjikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Tuhan, sungguh alangkah dalamnya kami jatuh dalam dosa. Dan kami tahu Tuhan, jika tanpa karya-Mu, kami terus akan melihat bahwa kami mampu menyelamatkan diri kami dengan cara-cara kami berpuasa, berdoa, dan banyak yang kami lakukan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya iman yang membawa kami kepada satu hati Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan karena kami yang sudah rusak bobrok seperti ini. Tuhan, kami tahu Engkaulah menyediakan jalan yang terbaik. Tidak ada satu orang bisa memegahkan dirinya di hadapan Engkau. Dan tidak ada satu orang yang mengatakan, aku mengatakan dari hatiku kekudusan. Karena jelas Alkitab mengatakan tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang benar, tidak ada orang baik, tidak ada orang mencari Allah. Kerongkongan kami sungguh seperti kuburan yang berbau busuk. Keagamaan kami sungguh-sungguh seperti pakaian yang kotor, yang seperti Zakaria pakai. Tetapi Kristus di dalam darahnya, di dalam seluruh luka-lukanya, dalam kesakitannya, di dalam dosa-dosa yang terus menimpa kepada dia sampai sempurna, mengangkut dosa manusia. Dan di sanalah Tuhan, kami bertemu dengan Engkau. Dan di sanalah Taurat itu dikenapi. Kasih Kristus, yang hanya kasih Kristus yang mampu menjalankan hukum Taurat. Taurat tanpa kasih, kesia-siaan. Jika kasih tanpa Taurat, kami tidak tahu arah hidup kami, sejarah hidup kami. Maka keduanya menyatu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi melakukan upacara-upacara, memelihara hari-hari dan segala sesuatu, karena Engkau sudah menyempurnakannya. Dan kami bersyukur hari ini, Engkaulah penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, Tuhan pelihara melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami setia, dan dengan kekuatan dari Roh-Mu, kami bisa berdiri menghadapi seluruh tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agung yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan yang sudah menjelaskannya bagi kita, sehingga kita boleh mengerti apa Tuhan menurunkan hukum Taurat dan bagaimana Kristus yang menyempurnakannya karena Dia yang melakukan hukum Taurat itu dengan tidak bercela. Baik, kita akan teruskan dengan acara tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang masuk, Pak Agung. Ya. Apa yang dimaksud di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 8 sampai 12, Pak? Saya bacakan. Ya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ya. Sebenarnya yang ditanyakan secara spesifik itu harus jelas ya. Jadi Taurat itu kan jelas, Tuhan Yesus mengatakan tidak dibuang, tidak ditelantarkan, tapi hukum Taurat itu dijelaskan dan dijalani dan dilaksanakan Tuhan Yesus. Nah, dari situ kita melihat dosa-dosa itu akan secara otomatis, kalau kita sudah memiliki kasih Kristus, Taurat itu akan berfungsi menjelaskan kepada kita, oh ini loh, dulu dosa saya yang saya lihat nggak jadi masalah, ini jadi masalah. Nah, dengan kekudusan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan itu, dan Taurat itu menolong kita untuk membongkar dosa-dosa kita, dan Yesus menolong kita untuk memberesinya. Jadi dua arah di sini. Taurat itu berfungsi untuk menyatakan seluruh kesalahan kita, kelemahan kita, dan bahwa kita ini manusia yang betul-betul yang harusnya tidak bisa untuk diselamatkan, dan kita melihat Taurat itu skakmat kita, jadi membuat kita tahu, wah ini nggak bisa berarti saya, dan saya tahu semua dosa-dosa. Semakin saya mengerti kasih Kristus, maka semakin otomatis saya mengerti akan seluruh kelemahan saya di dalam Taurat itu. Dan ini dua arah yang sepertinya berlawanan arah, tetapi ini adalah saling mengisi dan terikat di dalam kekuatan hidup orang percaya. Jadi Paulus juga mengatakan dalam pasal 7, apa yang aku kehendaki yang baik dalam hatiku, dalam kehendakku, tetapi dagingku itu selalu melakukan penyelewengan, selalu melakukan yang tidak baik. Jadi dalam diri Paulus ada peperangan rohani. Nah, seperti itu. Ya. Kita harus bersyukur jika kita menerima, kita masih dalam peperangan seperti itu, supaya kita belajar bergantung pada Tuhan, mengenal penderitaan Kristus, semakin dikuduskan oleh Tuhan, dan semakin mengerti, dimurnikan iman kita, dan kita dipulihkan, supaya kita nggak terpuruk seperti orang dunia. Dan Tuhan berjanji akan terus membawa kita, dan menyertai kita, dan menyelamatkan kita di situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Rupanya malam ini pertanyaan hanya satu. Ya. Nah, mengerti atau pada nggak ngerti ini? Baik, saya akan tunggu beberapa menit mungkin untuk ada pertanyaan yang masuk. Sambil menunggu, saya akan menyampaikan pengumuman bahwa pelajaran mengenai The Jewish Heritage ini kembali besok akan diteruskan pada waktu yang sama jam 7, dan minggu depan adalah pertemuan kita yang terakhir pada hari Rabu. Nah, besok akan sangat menarik. Nanti mungkin Pak Agung akan menjelaskan banyak pertanyaan yang sering kali ditanyakan, apakah Bait Allah yang ketiga perlu dibangun, akan dibangun, dan bagaimana
Dampak-dampaknya mungkin besok Pak Agung akan menjelaskan semuanya. Ya. Boleh Pak Agung sambil menunggu pertanyaan mungkin bisa kisi-kisinya boleh disampaikan untuk pelajaran besok Pak Agung. Ya, jadi besok itu saya akan membukakan satu, sebenarnya ini satu penemuan dan bukan hal baru ya, tetapi beberapa ahli kitab yang dari Westminster, yaitu Profesor Billy dengan Profesor dari Eli Sorkin dari beberapa orang Israel, dan juga di Eckerson, itu saya ada bukunya ya, saya baru dapat beberapa buku. Minggu depan saya akan tunjukkan bukunya. Nah, mereka mulai menyelidiki ada sesuatu rahasia yang luar biasa, membongkar rahasia yang ada di dalam Kejadian pasal 3 tentang Firdaus, Taman Firdaus itu atau Taman Eden. Jadi mereka meneliti dan kemudian membandingkan dengan keahlian mereka dan luar biasa sekali. Dan di situ tersembunyi bait Allah. Dari seluruh kata-kata yang ada penjelasan, khususnya bagaimanakah penjelasan tentang sungai kehidupan, bagaimana penjelasan tentang manusia yang diberi Tuhan baju dan semuanya. Dan di Eden itulah, atau di Taman Eden itu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mendirikan mezbah untuk dipersembahkan binatang korban yang kulitnya itu dikenakan, menunjukkan self-righteousness diganti dengan God-righteousness. Nah, itu adalah pertama kali bait Allah itu dinyatakan walaupun masih kabur ya, masih nggak jelas. Tetapi setelah detail semuanya itu dijelaskan mulai dari Yeskiel nanti ada, Yesaya ada, semua menunjuk ke sini. Nah, besok saya akan menjelaskan secara outline besar dan sampai kepada Salomo mendirikan. Nah, Tuhan mengatakan pada Salomo mendirikan bait Allah itu, Salomo diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu pikir dengan bangunan ini kamu bisa menampung Allah gitu? Nggak mungkin. Allah tidak tertampung. Allah bisa membuat dirinya, jadi tanda petik itu memperkecil dirinya supaya bisa hadir dengan manusia. Sedangkan hadirat Allah itu tak terbatas. Jadi tempat di mana Salomo ingin Tuhan hadir itu sebenarnya harapan manusia, dan Salomo lakukan itu. Dan apa yang dilakukan Salomo adalah tangan-tangan manusia, dan Tuhan sudah mengatakan pada waktu doa Salomo, kalau kamu melanggar aku hancurkan semuanya ini. Dan itu jelas Tuhan tuliskan. Jadi bait Allah yang pertama yang besar itu Salomo dirikan, tapi tabernakel Musa dirikan, dan kemudian mezbah-mezbah banyak sekali dalam Perjanjian Lama, dan itu mengacu kepada mezbah Kain dan Habel yang prototip dari Adam dan Hawa yang dipersembahkan kulit binatang oleh Tuhan. Dan ini berjalan luar biasa ini. Terus dari situ kita melihat pada masa pembuangan Nebukadnezar itu menghina tempat bait suci itu dan kemudian merusak semuanya, mengambil bait tabut perjanjian yang dianggap kudus dan diganti dan dimasukkan dalam kuil dia dan diletakkan di sana. Dan bait suci itu dihina, dan waktu zaman Epifanes itu ruang maha suci itu dikasih darahnya babi yang disebut najis itu, binatang najis itu dicurahkan di sana semuanya, dan itu dihina. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak mendirikan bait Allah secara jasmani, secara building, secara tembok. Dan dia, besok saya jelaskan, dia mengatakan malah disuruh runtuhkan ini semua. Dia akan meruntuhkan semuanya dan diganti dengan tubuhnya. Nah itu. Jadi bait Allah sejati itu cuma satu dan tidak ada dua, tidak ada tiga, yaitu tubuh Kristus. Tetapi yang di bumi ada beberapa, ada tahapan. Jadi Salomo mendirikan, tabernakel ada, dan kemudian zamannya Herodes dibangun kembali, direnovasi pada abad 19 sebelum Masehi, sampai kemudian selesai. Nah, pada masa mau selesai, Tuhan Yesus itu dengan murid-muridnya melihat itu semua, bangunan yang besar itu, dan itu mau selesai. Dan Tuhan Yesus mengatakan akan diruntuhkan bukan dalam arti literal, itu runtuh sungguh-sungguh. Pada abad 70, Raja Titus menghancurkan semuanya. Dan bahkan Tuhan Yesus menambahkan satu kata yang nubuatan yang luar biasa, tidak satu batu pun yang akan menempel. Luar biasa. Ya, besok kita akan lihat ya, bait Allah dibangun Salomo, kenapa batu-batunya itu sampai nggak bisa nempel, diambil semua. Karena semua dari emas. Tembok-temboknya dari emas semua. Jadi nggak ada sisanya. Orang kan senang emas kan diambil semua. Jadi semua itu serba sangat berharga.
batu krisopas, berlian semua, dan itu luar biasa di sana. Dan ini satu satu kedalaman kita belajar. Dan di akhir zaman ada tanda-tanda dalam kitab Tesalonika dan kitab Wahyu bahwa bait Allah itu akan dikuasai dalam sementara waktu oleh antikristus. Nah, kita nggak tahu. Yang menurut mereka bait Allah yang ketiga yang dibangun oleh Israel itu akan membawa ke dalam pengakuan atau pemuliaan antikristus seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, Tesalonika, dan juga Rasul Yohanes. Nah, itu menuju ke sana. Berarti pembinasa keji itu akan berasal dari bait Allah. Di situ. Pengendapannya di sana. Jadi bukan bait Allah yang diminta Alkitab yang sudah Tuhan Yesus dirikan. Bukan. Itu bait Allah yang akan menggenapi nubuatan perjanjian lama. Nah, ini kita akan periksa bersama-sama. Sangat menarik sekali. Ya, oke. Baik Pak, ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada zaman hukum Taurat? Bukankah mereka tidak bisa memenuhi? Jadi bagaimana cara mereka diselamatkan? Ya, jadi kita bersyukur ya. Jadi Tuhan itu hatinya, belas kasihannya itu bukan cuma untuk perjanjian baru. Perjanjian lama juga dia kasih. Karena kita lihat ayat-ayat tadi yang saya baca itu kan Tuhan setia memberi belas kasihan. Nah, kalau manusia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dan bangsa Israel tidak bisa melakukan hukum Taurat, Tuhan memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Yaitu penebusan dengan korban sebagai penebus dosa. Nah, itu diberikan. Jadi penebusan diberikan. Jadi lambangnya apa? Anak domba Allah. Nah, satu-satunya nabi yang terakhir, yang terbesar dalam perjanjian lama, yang langsung melihat anak domba itu terwujud adalah Yohanes. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Nabi Yohanes Baptis adalah nabi terakhir yang teragung. Karena apa yang dia nubuatkan, dia langsung lihat penggenapannya di dalam dirinya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan itu mengacu anak domba Allah yang dilakukan yang di dalam bait Allah ribuan tahun imam itu semua di sini. Dan disingkat dan ditunjuk, lihatlah anak domba Allah. Dan itu jelas. Jadi Kristus anak domba Allah. Dan dia berjalan, kemudian dia dibaptis. Ya. Dan itu luar biasa. Jadi Rasul Yohanes Yohanes Pembaptis itu melihat Kristus dan dia melihat seluruh bayangan itu wujudnya tuh ini loh sekarang, ya, dan luar biasa. Itu di situ. Jadi diberi Tuhan cara untuk menebus apa itu? Ya kamu melakukan dengan iman waktu kamu persembahkan anak domba Allah dan kamu mengaku itu, kamu selamat. Jadi jalan keselamatannya di dalam imannya itu, bayangan yang menunjuk kepada wujudnya di situ. Jadi ada jalan keselamatan, ada di dalam upacara itu dengan iman. Jadi tetap dengan iman di situ. Ya. Ya baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan berikutnya Pak. Perjanjian Lama disebut Taurat. Bagaimana menjelaskan hubungan kelima kitab Taurat yang menjadi inti 10 perintah Allah dengan kitab Perjanjian Lama secara keseluruhan sebagai disebut Taurat? Ini juga saya nggak jelasin, Pak. Ya, jadi gini, karena kebiasaannya. Jadi ini kan tradisi ya. Jadi begitu kita ngomong Taurat, itu langsung pikiran orang-orang Israel itu ya Taurat yang juga dengan keturunannya. Kitab-kitab yang semua yang turun dari Taurat gitu ya. Kan Taurat ini kan awal. Dan kemudian kitab Yosua itu kan juga mengacu pada Taurat semua. Mengacu pada sini semua. Semua mengacu pada sini. Dan semua sejarah Israel, semua berjalan disertai Tuhan, penyertaan Tuhan itu sama. Maka disebut sebagai kitab Perjanjian Lama itu juga adalah Torah atau disebut sebagai Tanakh. Jadi Taurat, Nafim, Ketubim gitu kan. Jadi kitab Taurat, 5 kitab itu, kitab Nabi-Nabi dan kitab Syair yang ada 39 itu kan. Nah, ini sudah disebut sebagai kitab suci pada saat itu. Jadi sebelum ada Perjanjian Lama, Tuhan Yesus berkhotbah, murid-murid berkhotbah, Rasul-rasul berkhotbah, semua bahannya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian Lama yang mereka jelaskan melalui Kristus. Nah, ini penting sekali. Jadi Perjanjian Lama dijelaskan pakai referensi Perjanjian Lama, kalau dia pakai Gideon, dia pakai Yakub, dan kemudian dibawa kepada Kristus yang menggenapi itu semuanya. Dan rasul-rasul mengajar itu. Tuhan Yesus juga mengajar sama. Dan kita gereja juga harus sama mengajar sama. Perjanjian Lama itu diajarkan, dijelaskan, dan mengacu pada Kristus. Jadi seluruh Perjanjian Lama itu satu arah fokusnya
menyaksikan dan memberitakan tentang Kristus. Kalau tidak, nah kita menjadi orang yang seperti bangsa Israel, tidak mengakui Kristus. Dan sudah saya jelaskan, kalau kita tidak mengakui Kristus penggenap dan seperti bangsa Israel hanya percaya 39 kitab, tidak diselamatkan kalau mereka tidak beriman pada Kristus. Jadi kalau mereka menolak Kristus, membunuh Kristus, mereka dibinasakan. Ya, ada satu yang luar biasa ini ya. Nah, kita lihat korban-korban Israel itu kalau saudara baca, itu korban untuk dosa-dosa yang tidak bersalah. Nah, yang bersalah bagaimana? Nggak ada penebusan. Tidak ada ampun. Saudara lihat di dalam kitab Imamat semuanya. Dan di dalam 1 Yohanes ada dosa bahwa orang Kristen tidak melakukan dosa lagi. Yang disengaja dan tidak disengaja. Sama ini ya. Nah, perhatikan doa Tuhan Yesus di kayu salib yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi artinya nggak tahu, nggak sadar. Nah, yang sadar bagaimana? Tidak diampuni. Melalui doa Tuhan Yesus. Jadi orang Farisi ahli Taurat yang dengan sengaja mempengaruhi rakyat yang tidak tahu apa-apa, nah yang dengan sengaja membinasakan Kristus, membunuh Kristus, mereka dibinasakan Tuhan, tidak ada ampun. Karena doa Tuhan Yesus untuk mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi yang tahu seperti ahli Taurat, tahu firman Tuhan dan tahu Yesus wujudnya semuanya, menolak, binasa. Ya, tapi rakyat nggak tahu. Dan Tuhan ngasih belas kasihan pada rakyat. Termasuk kita semua. Yaitu doa yang luar biasa. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung. Pertanyaan sudah selesai dan kita menutup acara kita malam hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang dengan setia belajar akan kebenaran firman Tuhan. Besok kita akan bertemu kembali pada jam yang sama, juga pada Zoom ID yang sama. Terima kasih, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati.